Sebuah momen manis dihadirkan dalam hubungan mantan suami istri Baim Wong dan Paula Verhoeven berkaitan dengan anak-anaknya. Sempat diwarnai ketegangan lantaran perebutan hak asuh setelah bercerai. Nyatanya Baim dan Paula tetap bisa menjaga hubungan baik ketika menyangkut urusan Keanu dan Kenzo, dua anak yang lahir dari pernikahan mereka. Dalam sebuah momen yang dibagikan Baim Wong di laman Instagramnya, ia dan Paula terlihat kompak saat menghadiri acara graduation di sekolah anak mereka. Dari dua foto yang dibagikan, Baim dan Paula seolah menyiratkan jika anak mereka bisa menurunkan ego keduanya yang sempat meninggi pasca bercerai. Dari unggahan yang dimaksud, Baim dan Paula terlihat berbagi kebahagiaan saat berpose dengan Keanu dan Kenzo. Senyum sumringah yang dibagikan keduanya seolah memberi sinyal jika Baim dan Paula sudah tak lagi terlibat perseteruan terkait kandasnya rumah tangga mereka.
Tak ayal, kebersamaan Baim dan Paula dalam menghadiri acara graduation anak-anaknya pun bukan cuma jadi momen membahagiakan bagi sang putra, tapi juga bagi para warganet. Banyak yang kemudian berkomentar jika hubungan yang terkesan hangat yang diperlihatkan Baim dan Paula harus dipertahankan. Hal itu tak lain demi perkembangan Keanu dan Kenzo ke depannya. Sebetulnya seorang ayah dan seorang ibu tuh harus memberikan contoh-contoh yang baik. Contoh-contoh yang bisa ditiru oleh anaknya, karena anak proses belajar itu lebih banyak dengan meniru, modeling. Nah, kalau ini memang bisa diberikan yang terbaik, kenapa mesti kemudian ada cerita-cerita yang lain yang kemudian mungkin bisa juga antara ayah dan bekas suami dan bekas istri ini saling menjelekkan, dan itu yang Sebelumnya, konflik antara Baim Wong dan Paula Verhoeven terkait anak dikhawatirkan akan memanjang setelah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengeluarkan putusan antara banding yang diajukan keduanya terhadap keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkaitan dengan perceraian mereka. Dalam putusan banding, Baim Wong dinyatakan memiliki hak penuh atas pengasuhan Keanu dan Kenzo. Atas wewenang tersebut, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Baim Wong, menyatakan jika keleluasaan Paula Verhoeven bisa semakin terbatas. Alhamdulillah ya, dia dalam putusan perkara yang nomor 85 PDTG 2025 PTA Jakarta, di dalam putusannya akhirnya upaya hukum banding saya itu dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Hak asuh anak dua-duanya jatuh ke tangan Baim Wong. Dulunya pada saat putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, anak itu dikasih hak 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada termohon. Namun dalam putusan ini diperbaiki karena dianggap tidak layak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut. Ketemu yang dulu pada tingkat pengadilan pertama di Jakarta Selatan sebetulnya sudah diberikan hak, dikasih sama Baim 2 minggu, tapi tiba-tiba ngajukan banding dan semua orang ya, akibatnya dengan ulah-ulah seperti itu sekarang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama, hak asuh anak ada di tangan Baim Wong dua-duanya. Dia hanya dikasih akses untuk bertemu, tapi tidak diberikan akses untuk lebih luas. Di sisi lain, pihak Paula Verhoeven memutuskan untuk tidak menempuh upaya hukum lebih lanjut terkait keputusan banding yang sudah dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Kuasa hukum Paula menyatakan hal itu dilakukan agar tak ada konflik berkepanjangan antara pihaknya dan pihak Baim Wong yang bisa memberi pengaruh buruk pada psikis anak-anak mereka. Meski demikian, Paula juga masih bisa mengajukan permohonan pembatalan hak asuh anak jika pihak Baim Wong tak memberikan ruang yang cukup untuk dirinya ikut terlibat dalam tumbuh kembang anak-anaknya. Paula memutuskan pada saat ini, jadi dia memang ingin mempertimbangkan untuk kepentingan dari anak. Karena dengan begini kan sebenarnya kan banyak pemberitaan-pemberitaan yang sebenarnya itu tidak baik untuk anak-anaknya gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada informasi-informasi yang tidak utuh, terdistorsi gitu kan, akan membuat anak mesti bertanya-tanya anak itu ke depan gitu kan. Oleh sebab itu makanya akan lebih baik memang hal seperti ini dicukupkan gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya Paula memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi. Itu ya. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung ya, apabila dalam konteks hak asuh ya,
nanti pola tidak diberikan ruang-ruangnya, itu bisa diajukan permohonan pembatalan hak asuh. Jadi bukan ya saya bahwa serta-merta mengatakan ini domainnya dia dan kemudian diatur gitu, enggak. Nah itu yang dikatakan memberikan akses seluas-luasnya kepada kedua pihak. Urusan teknis yang jelas, kalau datang tengah malam ya kita usir. Membawa anak tanpa izin juga kita akan persoalkan karena dia tidak punya hak. Dia hanya bisa bertemu tapi tidak boleh lebih dari itu. Terserah, namanya kan diberi hak, tapi bukan berarti dia ada hal-hal yang dia bisa mendapatkan prioritas. Kan dia nggak punya hak untuk menjadi hak asuh anak. Nanti itu bisa dikomunikasikan antara pola dengan baik. Dan sewajarnya kalau semisal kedua orang tuanya itu untuk kepentingan anak, gitu. Untuk kepentingan anak. Nah, sebab itu makanya itu asal berdiskusi. Tidak akan mungkin seorang laki-laki menggantikan fungsi ibu. Fungsi ibu akan menggantikan fungsi seorang ayah. Gitu. Begitu juga dengan sebaliknya, gitu kan. Nah, sebab itu makanya kedua-duanya harus berdiskusi, gitu kan, untuk bisa memetakan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang akan dipenuhi untuk anak-anaknya mereka nanti, untuk kepentingan dari anak-anaknya mereka, gitu kan. Nah, kalau misal ada hambatan-hambatan, ya saya pikir kemarin-kemarin sudah ada diskusinya kok, kemudian juga udah ada waktu pembagian waktunya kok, gitu kan, masing-masing, gitu kan. Nah, jadi saya pikir itu juga tidak ada hambatannya, gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kemajuan-kemajuan beberapa lama ini sampai dengan proses banding itu kan sudah dilakukan ya, dan saya pikir itu suatu pencapaian ya. Nah, pencapaian itu yang harus tetap dipertahankan, yang harus satu visi antara keduanya, gitu kan, untuk kepentingan anak, agar anak tidak bingung dan anak-anak mendapatkan psikologi seorang ibu dan psikologi dari seorang bapak. Atas keputusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memberikan hak asuh anak pada Baim Wong, Paula Verhoeven pun mengaku sudah ikhlas. Paula hanya berharap ke depannya dia dan Baim Wong bisa menjadi orang tua yang bijaksana untuk selalu mengedepankan kepentingan anak-anak atas ego pribadi masing-masing. Saya tidak akan berbicara banyak di sini karena seperti di Instagram yang saya tuliskan juga udah cukup mewakili semuanya. Dan di sini saya berharap bahwa semoga saya dan ayahnya anak-anak bisa menjadi orang tua yang bijaksana, yang selalu mengedepankan kepentingan Piano dan Kenzo. Itu aja sih, semoga kita. Itu jahat sekali. Menurut saya jahat sekali. Baik orang yang bertanya itu termasuk di dalamnya. Anak nggak ngerti apa-apa. Dari sisi saya sebagai penjelekan tentang anak yang tentang istrinya atau tentang suaminya, nggak boleh dia menerima itu. Dia harus mengevaluasi bapak dan ibunya seperti apa adanya. Bapak dan ibu itu yang kemudian harus juga melindungi anak dari pertanyaan atau apapun yang ada di luar sana. Kalau menurut saya itu yang paling penting. Bukan mementingkan bahwa saya menang terhadap apa yang saya lakukan kepada seterus saya atau